Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Masih semangat ya? Harus semangat ya, meskipun pembelajaran daring dari rumah. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Pertemuan lalu kita sudah membahas fungsi komposisi, kemudian mencari fungsi pembentuk dari fungsi komposisi, kemudian ada sifat-sifat fungsi komposisi. Kita hari ini akan mempelajari yang namanya fungsi inverse. Nah, pada fungsi inverse ini diharapkan kalian yang pertama dapat memahami operasi inverse pada fungsi inverse, kemudian memahami sifat-sifat operasi fungsi inverse, dan tentunya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse pada suatu fungsi. Sebelum itu, pernahkah kalian diajari caranya untuk memakai sepatu atau melepas sepatu? Pernah nggak? Pernah ya? Biasanya itu dimulai dengan mengambil sepatu. Nah, jadi kalau kalian memakai sepatu, itu dimulai dari tidak bersepatu dulu. Nah, pertama tentunya tidak bersepatu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Ketika mau memakai sepatu, sepatunya diambil, mengambil sepatu. Setelah mengambil sepatu, kalian memasang kaos kaki. Jadi memakai kaos kaki. Setelah memasang kaos kakinya dimasangkan kemana? Yaitu dimasukkan ke kaki. Bukan dimasukkan ke kaki ya, memasukkan kaki. Nah, kaos kakinya itu memasukkan kaki ke dalam kaos kaki. Langkah selanjutnya mengikat tali. Kalau ada talinya, kalau enggak ya dikreket. Mengikat tali sepatu. Nah, langkah-langkah ini nantinya menjadikan kalian telah selesai yang namanya kegiatan bersepatu, memakai sepatu. Jadi setelah melewati tahap-tahap itu, kalian sudah bersepatu. Selanjutnya kalau dari bersepatu menuju ke tidak bersepatu, bagaimana langkahnya? Tentunya langkahnya akan tidak sama, bukan? Jadi ketika sudah bersepatu, tidak bersepatu, yang pertama ya diulang, tetapi pengulangannya melakukan langkah terakhir dari ketika kalian hendak memakai sepatu, yaitu talinya dibuka dulu, membuka tali. Setelah membuka tali, kakinya dikeluarkan, mengeluarkan kaki. Setelah kakinya dikeluarkan, kaos kakinya dilepas. Kaos kaki lepas. Setelah kaos kaki lepas, meletakkan sepatu. Nah, di sini terjadi proses memasang. Nah, dari sini itu kan tidak bersepatu. Proses memasang dan membuka sepatu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan. Nah, dalam matematika itu dinamakan inverse. Jadi, kebalikan melakukan sesuatu
itu dinamakan inverse. Inverse itu berarti kebalikan. Kita langsung masuk ke contohnya biar lebih memahami. Nah, di sini yang pertama, contoh 1, seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong, X potong sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan diperoleh dengan fungsi Fx sama dengan 500x plus 1000, di mana X adalah banyak potong kain yang terjual. Yang pertama, A. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Kita uraikan. Yang A, keuntungan yang diperoleh tadi, nilai keuntungan yang diperoleh ini fungsinya adalah Fx sama dengan 500x plus 1000 untuk setiap X potong. Nah, yang A itu yang ditanyakan adalah, nah di sini X adalah banyak potong kain. Banyak potong kain yang terjual, di mana A ini soalnya adalah menjual 50 potong kain. Berarti 50 ini adalah X. X-nya adalah 50. Kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan. Jadi kita tinggal substitusikan, di mana X-nya kita ganti 50, F50 sama dengan 500, X-nya kali X-nya kita ganti 50, kemudian ditambah 1000. Berapa jadinya? 5 dikali 5, 25. Nolnya ada 1, 2, 3. Ditambah 1000. Sama dengan 26.000. Jadi keuntungan dari pedagang tersebut apabila menjual 50 potong kain adalah keuntungannya 26.000. Bagaimana kalau yang B? Yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi yang A itu kain yang dijual itu udah diketahui, yaitu 50. 50 itu keuntungannya 26.000. Sekarang yang B, apabila yang diinginkan atau yang diharapkan keuntungannya adalah 100.000, yang ditanyakan berapa potong kain yang harus dijual. Kalau dari sini, kira-kira berapa? Apakah lebih kecil dari 50 atau lebih besar dari 50? Jawabannya lebih besar ya, lebih banyak ya dari 50. Karena kalau 50 terjual itu keuntungannya hanya 26.000. Sedangkan yang diinginkan 100.000. Jadi otomatis nanti jawabannya itu X-nya itu lebih dari 50. Ya, kita tuliskan tadi kalau untuk rumus fungsi keuntungannya adalah Fx sama dengan 500x plus 1000. Nah, Fx ini kan di sini adalah fungsi nilai keuntungan. Fx-nya sekarang ini udah diketahui. Kalau yang A itu Fx-nya belum diketahui. Sekarang Fx-nya udah diketahui, yaitu 100.000. Keuntungan yang diharapkan adalah 100.000. Nah, kemudian 500x plus 1000. Nah, X di sini kan adalah potong kain. Kain. Ya. Kain yang akan kita cari. Berapa sih kainnya? Sehingga keuntungannya 100.000. Kita pindah ruas, 1000-nya kita pindah ke sisi kiri, dari positif berarti negatif. 100.000 dikurangi 1000 sama dengan 500x. 100 dikurangi 1, 99, nolnya ngikut, sama dengan 500x. Kita ketemu X sama dengan 99.000
dibagi 500. Dihitung, X-nya sama dengan, ini kita coret, kita orek-orek di atas, 990 dibagi 5. 9 dibagi 5, 1 kali 5, 5, 49 bagi 5 kita dapatkan 9 kali 5 45, 40 dibagi 5 sama dengan 8 kali 5 40, sisanya 0. Jadi hasilnya adalah X-nya 198. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keuntungan 100.000, maka harus menjual 198 potong kain. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang A itu kita mencari keuntungan dengan 50 potong kain yang dijual, sementara yang B itu kita mencari berapa sih kain yang harus terjual sehingga keuntungannya adalah 100.000. Begitu ya. Kita lanjut yang C. Jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah hasil atau range fungsi f, gambarkanlah permasalahan dari butir A dan butir B di atas. Kita ganti slide. Ya. Selanjutnya yang C, kita hendak menggambar diagram panah. Jadi ini tadi adalah yang A itu daerah asal. Kemudian yang B merupakan daerah hasil fungsi f. Nah, ini ada X. Tadi X itu adalah kain yang akan dijual. Nah, ini ada fungsi f, di mana kain yang akan dijual itu nanti mencari suatu keuntungan. Itu tadi untuk soal yang A. Kalau soal yang B, fungsi A, ini ada fungsi B, sama-sama X, Fx, akan tetapi fungsinya dari Fx dulu itu mau mencari X. Tadi kan Fx adalah keuntungan. Keuntungannya udah. Kita mau nyari nilai X-nya. Nah, ini jawaban untuk yang B. Itu seperti itu. Atau kita bisa tuliskan secara rincinya bahwa untuk yang kasus A itu kan tadi X-nya atau kain potongnya adalah 50. Ini A, ini B. Fungsinya adalah mencari keuntungan, di mana keuntungannya tadi Fx-nya kita ketemu 26.000. Kemudian kalau yang kasus yang B, realnya adalah yang didapatkan yang tadi keuntungannya Fx-nya adalah 100.000. Nah, dari fungsi ini mau ke sini. Nah, A, B. Didapatkan tadi X-nya adalah 198. Nah, jadi untuk yang permasalahan yang C itu jawabannya seperti ini. Kita menggambar fungsi inverse menggunakan diagram panah. Nah, ini gambar yang berarti ini kalau misal kita tulis 1, ini gambar yang nomor 2, ini gambar 3, dan ini gambar yang keempat. Nah, gambar yang satu ini tadi kan fungsi A memetakan ke B. Kalau yang B, yang kedua ini, itu fungsi F. Nah,
memetakan B ke A. Kalau ini tadi F aja. Kalau ini kebalikannya. Kebalikannya, ya. Jadi kita bisa tuliskan tadi ini F, berarti ini F inverse. Nah, nulisnya adalah dikasih min 1. Itu namanya simbol untuk fungsi inverse. Nah, dari contoh itu kita bisa simpulkan atau kita bisa tuliskan bahwa F inverse. Nah, ini dibaca F inverse atau fungsi inverse. Seperti itu ya. Selanjutnya kita latihan dengan contoh yang lain. Nah, contoh yang kedua misalkan F fungsi di mana fungsi ini memetakan A memetakan B didefinisikan sebagai mana diagram panah berikut. Gambar yang satu ini dari A memetakan yang B, kalau yang gambar 2 adalah kebalikannya atau inverse-nya. Nah, dari diagram ini kita bisa jawab bahwa kita yang satu dulu, bahwa fungsi A, FA itu sama dengan, nah ini A ini panahnya kepada Z, maka FA kita bisa tuliskan sama dengan Z. Kemudian FB berarti sama dengan ya X, kemudian FC sama dengan Y. Error. Sama dengan Y. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang, bentar ini tak hapus dulu. Ini sama dengan Y. Terus bagaimana kalau yang nomor 2, yang I. Ini kan kebalikannya. Kita tuliskan F inverse. Inverse dari Z. Nah, inverse dari Z adalah A. Jadi kebalikannya. Kalau tadi FA adalah Z, maka F inverse Z-nya adalah A. Kemudian F inverse dari X, ya berarti B. Dan F inverse dari Y berarti C. Begitu ya. Inverse itu adalah kebalikan. Sampai sini bisa diulang-ulang kembali apabila memang masih kurang memahami. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada sifat yang pertama, suatu fungsi F di mana A memetakan B dikatakan memiliki fungsi inverse B memetakan A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Kita ingat kembali, apa itu fungsi bijektif? Iya, benar. Fungsi bijektif adalah fungsi yang berkorespondensi satu. Jadi kita bisa gambarkan fungsi bijektif itu, kita ingat kembali, misalkan ada fungsi A memetakan ke fungsi B. Nah, ini di sini ada A, B, C, terus ada X, Y, Z. Tepat memiliki satu pasang. Itu fungsi. Nah, tepat memiliki satu pasang dan di bagian yang dipetakan ini juga memiliki satu saja. Jadi hanya ada satu. Dan semuanya, maaf, ini X, Y, Z ya. Ini X, Y, Z. Ya gitu. Jadi dari kiri hanya memiliki satu pasangan, yang kanan pun semuanya memiliki satu pasangan. Nah, itu yang dinamakan fungsi bijektif berkorespondensi 1-1. Jadi disimpulkan bahwa inverse atau kebalikan dari fungsi itu tidak selalu menghasilkan fungsi. Nah, F inverse-nya itu tidak selalu menghasilkan fungsi. Nah, bagaimana agar
F inverse-nya itu menghasilkan fungsi, ya syaratnya ini harus jika dan hanya jika fungsi F-nya adalah fungsi bijektif. Maka nanti fungsi inverse-nya akan menghasilkan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua. Misalkan F ini, F inverse adalah fungsi inverse fungsi F untuk setiap X anggota elemen dari domain F dan Y adalah range, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika fungsi inverse dari Y sama dengan X. Bagaimana itu? Kita masuk ke langkah-langkah menentukan. Nih, langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F. Yang pertama, kita memisalkan Fx itu sama dengan Y. Kemudian yang kedua, menyatakan X dalam bentuk Y. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi inverse X dengan mengingat bahwa fungsi inverse Y adalah X dan mengganti variabel Y menjadi X. Bagaimana? Bingung ya? Kita ke contohnya. Kita ke contoh. Diketahui di sini fungsi F memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 2x min 5. Kita diminta untuk mencari fungsi inverse dari X. Nah, yang pertama tadi, memisalkan Fx sama dengan Y. Nah, karena Fx sama dengan Y, maka ini kita bisa jadikan Y sama dengan 2x min 5. Nah, langkah pertamanya kita misalkan Fx-nya, kita ganti Fx-nya menjadi Y. Langkah kedua, menyatakan X dalam Y. Bagaimana itu? Kita kan kalau fungsinya ini adalah Y sama dengan. Lah menyatakan X dalam Y berarti kita ubah agar menjadi X sama dengan. Jadi kita bisa pindah ruas, min 5 kita pindah ke kiri menjadi Y plus 5 sama dengan 2X. Maka kita ketemu X sama dengan, kita balik, Y plus 5 sama per Y plus 5 per 2. Nah, langkah kedua sudah menyatakan X dalam Y. Kemudian yang ketiga, menentukan rumus F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita tuliskan, kita X-nya udah ketemu, langkah ketiganya adalah, nah, menentukan rumus F inverse X sama dengan, ini kan tadi masih Y. Nah, Y-nya itu kita ubah karena yang ada dalam kurung adalah X, maka Y-nya ini kita sama dengankan X. Nah, ini sama dengan X. Dan mengganti variabel Y dengan X. Jadi Y-nya kita ubah menjadi X. Maka kita dapatkan fungsi inverse-nya sama dengan X plus 5 dibagi 2. Sudah selesai. Jadi mencari fungsi inverse-nya, ingat langkah-langkah ini. Kita cari contoh yang lain. Contoh kedua. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x plus 1 dibagi x min 4. Tentukan F inverse. Nah, tadi langkah pertama, mengubah Fx menjadi Y.
Nah, kita ubah Y sama dengan 2X plus 1 dibagi X plus 4. Langkah pertama, mudah ya. Langkah kedua, kita jadikan X sama dengan. Ini kan masih Y sama dengan. Kita ubah agar menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya? Karena bentuknya seperti ini, maka kita akan mengali silang. Jadi, Y dikali X min 4 sama dengan 2X plus 1. Y kali X plus Y kali min 4. Y kali X berarti XY min 4Y sama dengan 2X plus 1. Ini ada X, ini ada X. Kita jadikan 1. 2X kita pindah ruaskan ke kiri. Dari positif menjadi negatif. XY min 2X sama dengan, karena kita mau fokus pada yang ada X-nya, maka selain yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke sisi yang lain. Dari berarti min 4Y kita pindah ruaskan ke sisi kanan. Ini berarti sama dengan 4Y plus 1. Kita lanjut di sini. X-nya kita keluarkan karena kita mau fokus ke X sama dengan. X kita keluarkan berarti X dikali Y kemudian dikurangi 2. Nah, ini kan kalau kita kembalikan kan jadinya XY. Ini XY. Kemudian X kali min 2 adalah min 2X. Sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Terus sama dengan 4Y plus 1. Nah, dari sini kita bisa tuliskan X sama dengan. Kita akan mencari X sama dengan 4Y plus 1. Terus dibagi Y kurangi 2. Langkah kedua sudah selesai. Langkah ketiga, kita jadikan F inverse X. Setelah dijadikan F inverse X tadi, Y-nya diubah, variabel Y diubah menjadi variabel yang ada dalam kurungnya. Yang ada di dalam kurung adalah Fx. Maka Y-nya kita ubah menjadi X. Sama dengan 4X plus 1 dibagi X min 2. Nah, fungsi inverse-nya sudah ketemu. Sudah selesai, titik. Begitu ya. 3 langkah itu untuk menentukan, untuk mencari fungsi inverse. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan inverse dari fungsi komposisi. Kalau yang sebelumnya kita bahas, barusan kita bahas adalah inverse dari fungsi saja. Sekarang inverse dari fungsi komposisi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas fungsi komposisi itu apa. Sekarang kita mau inversekan. Jadi kita ingat kembali fungsi komposisi. Kalau ada fungsi A, kemudian dipetakan ke B, dipetakan ke C. Nah, ini misalkan A, B, C, di mana ini adalah fungsi F, fungsi B, G. Nah, maka dari sini ke sininya adalah G bundaran F. Ingat ya, G bundaran F. Nah, karena dari A ke C adalah G bundaran F, maka dari C ke A adalah, ya benar, inverse dari G bundaran F. Nah, kalau tadi kan Fx, F inverse X. Sekarang G bundaran F
ke kanan, terus kebalikannya adalah inverse dari G bundaran F. Begitu ya. Atau kita bisa tuliskan, harusnya ini tak perkecil. Sini aja wis. Ya. Atau kita bisa tuliskan bahwa ini fungsi A, fungsi B, fungsi C, B, C. Tadi dari C ke A adalah inverse dari G bundaran F. Itu kita bisa menghitungnya dengan dari fungsi ini inverse G. Jadi G-nya itu kita inversekan. Kalau dari yang pertama ini adalah kita cari fungsi komposisinya dulu. Fungsi komposisi dicari, baru kita inversekan. Kalau yang kedua ini, kita inversekan dulu masing-masing fungsinya. Fungsi G inverse-nya berapa, kemudian ini fungsi F inverse-nya berapa. Nah, kalau sudah baru dikomposisikan. Jadi ada dua cara dalam mencari inverse dari fungsi komposisi. Kita masuk ke dalam contohnya saja. Jadi misalkan contoh, diketahui fungsi f fx sama dengan x min 7. Kemudian gx-nya sama dengan 4x plus 1. Kita diminta untuk menentukan inverse dari f bundaran G. Tadi kita pakai dulu cara 1. Cara 1 adalah kita cari dulu f bundaran G-nya berapa. F bundaran G, fungsi komposisinya itu kan rumusnya f Gx. Nah, f G-nya kita ganti yang ada dalam soal 4x plus 1. Nah, fungsi f adalah x kurangi 7. X-nya kita ganti yang ada dalam kurung, yaitu 4x plus 1 dikurangi 7. Maka kita dapatkan, ini tak tulis semua, ya gini, f bundaran G sama dengan 4x 1 dikurangi 7 min 6. Setelah itu baru kita inversekan. Tadi langkah yang pertama adalah kita ubah fungsi x-nya ini ke dalam y. Berarti kan y sama dengan 4x min 6. Itu langkah pertama. Langkah keduanya gimana ya? Di sini. Langkah keduanya kita jadikan x sama dengan, berarti kita tuliskan kembali sama dengan 4x min 6. Kita jadikan x sama dengan, maka yang tidak ada x-nya kita pindah ruaskan. Jadi min 6 kita pindahkan ke sisi sebelah. Y plus 6 sama dengan 4x. Kita dapatkan x sama dengan y plus 6 dibagi 4. Maka kita akan dapatkan f inverse x. Y-nya variabelnya kita ganti x. Maka x plus 6 dibagi 4. Nah, f inverse ini adalah fungsi komposisi G. F bundaran G inverse-nya itu kita dapatkan x plus 6 dibagi 4. Berarti kita tuliskan kesimpulannya, ini sama dengan x plus 6
dibagi 4. Ya, seperti itu. Itu langkah yang pertama. Bagaimana kalau langkah yang kedua? Langkah yang kedua. Cara yang kedua. Iya, cara yang kedua. Cara 2. Nanti kalian tinggal simpulkan mau pakai cara yang mana. Cara yang kedua adalah kita inversekan dulu masing-masingnya. Jadi kalau tadi ada fx sama dengan x min 7, kemudian gx sama dengan 4x plus 1, kita cari dulu fungsi inverse dari f berapa, fungsi inverse dari g berapa. Kita jawab di sini. Fx sama dengan x min 7. Fx-nya kita ganti y sama dengan x min 7. Kita jadikan x sama dengan y plus 7 sama dengan x. Nah, ini x sama dengan. Kita tukar ruasnya. X sama dengan y plus 7. X-nya kita ubah menjadi f inverse. Nah, sama dengan ini y-nya variabelnya kita ganti x plus 7. Nah, ini fungsi inverse fx. Kemudian kita cari inverse dari gx. Gx sama dengan 4x plus 1. Gx ya ini ganti. Gx-nya kita ubah sama dengan y. Y sama dengan 4x plus 1. Kita jadikan x sama dengan, maka y min 1 sama dengan 4x. Nah, ini x sama dengan y min 1 dibagi 4. Kita balik. X sama dengan y min 1 dibagi 4. Kemudian tadi fungsinya g, berarti g inverse x. Variabel y kita ganti x. Maka x min 1 dibagi 4. Ini inverse dari gx-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita tulis langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya di sini. Menjadikan fungsi komposisi. Nah, tadi yang diminta adalah f bundaran g. F bundaran G inverse. Nah, karena inverse, maka tidak lagi fgx. Karena tadi kan inverse adalah kebalikan, maka kita gunakan kebalikan juga. Nah, hapus. F bundaran G inverse itu sama dengan G dulu. G inverse bundaran F inverse X. Seperti ini. Jadi sama dengan G inverse F inverse X. Nah, dibalik ya. Karena kan inverse adalah kebalikan. Maka seperti ini sama dengannya. G inverse. Nah, F inverse-nya adalah X plus 7. Kita masukkan X plus 7. Nah, G inverse adalah ini. X min 1. X-nya kita ganti yang ada dalam kurung. Berarti X plus 7 dikurangi 1, di sini 1. Terus dibagi 4. Sama dengan X plus 6 dibagi 4. Jawabannya sama seperti cara yang satu. Silakan tinggal pilih mau pakai cara yang mana untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi. Ya, itu tadi materi untuk fungsi inverse. Jadi silakan dipelajari. Untuk PTS nanti kita akan sampai sini. Sampai PTS itu sampai fungsi inverse.
Dari fungsi inverse nanti akan ada 5 soal. Kalau kalian perhatikan tadi videonya, contoh-contoh soalnya dipelajari, ya insya Allah bisa mengerjakan lah. 5 soal dari fungsi inverse. Totalnya ada 20 soal. Jadi PTS ada 20 soal. 5 soalnya ini mengenai fungsi inverse. Ya, nanti kisi-kisinya akan segera saya share. Saya akan bagikan kisi-kisinya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya. Silakan dipelajari lagi, diulang-ulang videonya, bisa ditanyakan melalui Japri, kolom komentar Google Classroom atau grup WA daring. Seperti itu. Untuk tugas yang sebelum-sebelumnya fungsi komposisi, silakan dikumpulkan meskipun sudah lewat dari deadline. Itu lebih baik daripada tidak mengumpulkan. Dan lebih baik lagi kalau tepat waktu. Seperti itu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.